Halo teman-teman, mungkinkah dari kalian adakah yang pernah berpikir bahwasannya hidup yang tengah kalian alami saat ini itu terasa flat, datar, bahkan tidak berwarna sehingga kalian itu kehilangan motivasi untuk melanjutkan hidup? Baik, di sini kelompok kami akan mereview salah satu buku yang cukup relate dengan keadaan tersebut. Judulnya adalah Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Mungkin di awal ketika mendengar judulnya, teman-teman akan berpikir bahwasannya ini hanya tentang seorang yang akan menjemput kematiannya, namun ia menginginkan seporsi mie ayam sebelum kematian itu menjemput. Namun ternyata buku ini tidak sesimpel itu, teman-teman. Ada perjalanan yang sangat panjang yang perlu ditempuh oleh sang tokoh utama dalam menjemput seporsi mie ayamnya. Dari sinilah muncul beberapa tantangan hidup yang perlu dilalui oleh sang tokoh utama dalam mencari arti hidup yang sesungguhnya. Menurut saya, buku ini sangat memberikan motivasi kepada kita bahwasanya kita itu perlu menghargai hidup yang tengah kita jalani saat ini. Karena kita tidak pernah tahu bahwasanya di luaran sana masih banyak orang yang lebih mengalami tantangan sulit dibandingkan kita. Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati adalah salah satu buku ciptaan Brian Krishna, lebih tepatnya buku ke-11 yang telah terbit. Buku ini terbit pada tahun 2024, lalu mengalami edisi cetak terbaru pada tahun 2025 dan tahun 2026. Karena ada edisi cetak terbaru, tentunya halamannya berbeda, mulai dari 210 halaman hingga 220 halaman. Untuk penerbitnya sendiri adalah Gramedia, lalu penyuntingnya adalah Trian Lesmana. Buku ini memiliki genre slice of life dan kesehatan mental. Jadi bagi teman-teman yang menyukai genre slice of life namun memiliki makna mendalam, buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati bisa menjadi rekomendasi yang terbaik. Novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati menceritakan kisah hidup Ale, seorang pria berusia 37 tahun yang sejak kecil didiagnosa mengalami depresi akut. Seumur hidupnya, Ale tidak pernah benar-benar merasa diterima oleh lingkungan sekitar. Dengan tinggi badan 189 cm, berat badan 139 kg, kulit gelap, serta bau badan yang terus muncul walau ia sudah mengusirnya dengan berbagai cara, membuat Ale seringkali mendapatkan sasaran penolakan serta perlakuan yang tidak menyenangkan oleh lingkungan sekitarnya. Hidup Ale jauh dari kata istimewa. Sejak masa SMA hingga berada di lingkungan pekerjaan, ia tidak pernah benar-benar mendapatkan teman dekat. Bahkan, ketika ia membutuhkan dukungan, keluarga yang seharusnya menjadi tempat bersandar tak mampu memberikan kehangatan yang seperti ia harapkan. Kesepian, kekecewaan, rasa tidak berharga terus menumpuk di dalam dirinya hingga perlahan membuatnya lelah menjalani kehidupan. Tepat di ulang tahunnya yang ke-37 tahun, Ale memutuskan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi semua penderitaan yang telah ia alami. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya tepat 24 jam setelah ulang tahunnya yang ke-37. Namun, 24 jam sebelum ia benar-benar mengakhiri hidupnya, ia menginginkan untuk melakukan hal-hal menyenangkan yang sebelumnya belum pernah ia lakukan. Salah satunya adalah memakan seporsi mie ayam sebelum mati. Akan tetapi, ketika ia akan mewujudkan syarat terakhir kematiannya, yaitu seporsi mie ayam sebelum mati, ia justru tidak dipertemukan dengan seporsi mie ayamnya tersebut. Ia malah dipertemukan dengan orang-orang tak terduga yang berasal dari latar belakang yang beragam. Mulai dari kematian Pak Jo, penjual mie ayam langganannya, ketidakberuntungan serta ketidaksengajaan bertemu dengan Murad yang ternyata membawa cara pandang yang baru terhadap dirinya, ungkapan terima kasih sederhana dari Ipul, nasihat yang tidak terduga dari Mami Lois dan juga Juleha, kasih sayang yang lembut dari Ibu Murni, lika-liku kisah hidup Pak Uju, serta nasihat yang tidak terlupakan dari Pak Jirpen. Setiap pertemuan tersebut
membuatnya mendapatkan banyak sekali pelajaran yang perlahan dapat mengubah dirinya. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, Ale menyadari bahwa kunci untuk bertahan hidup itu bukan selalu berpikir positif, tetapi memiliki kemampuan untuk menerima bahwa hari esok tidak selalu berjalan baik, menerima bahwa tidak semua rencana akan berhasil, dan menerima bahwa ketika kamu berlaku baik kepada orang lain, tidak menjamin akan orang lain itu berlaku baik juga kepadamu. Dan kamu harus tahu bahwasanya itu semua tidak apa-apa, karena itu bukanlah akhir dari segalanya. Namun pada akhirnya, Ale tetap memilih untuk menghampiri seporsi mie ayamnya tersebut. Ia menghampiri Pram, anak dari Pak Jo yang telah menjanjikannya untuk membuatkan seporsi mie ayam untuknya. Namun, setelah menerima seporsi mie ayam dari Pram, alih-alih memakannya, Ale hanya menatap mie ayam tersebut, kemudian meninggalkan selembar uang di bawah mangkuknya, lalu ia meninggalkannya. Di saat itulah Ale membuat keputusan penting, bahwasanya ia tidak akan membiarkan kematian datang lebih dahulu. Ale memilih untuk tetap hidup dan meneruskan perjalanannya dengan cara pandang yang baru terhadap kehidupan. Halo semuanya, di sini saya akan mereview unsur intrinsik dari novel yang berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya dari Brian Krishna. Unsur intrinsik yang akan saya bahas meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur latar, sudut pandang, dan juga amanat yang terdapat dalam novel tersebut. Novel ini memiliki tema tentang kesehatan mental dan juga makna hidup yang sederhana. Alur cerita yang digunakan adalah alur maju, sehingga dapat membuat pembaca lebih mudah memahami isi dan juga tidak cepat merasa bosan pada saat membacanya. Tokoh utama yaitu Ale yang digambarkan dengan sosok yang introvert, mudah depresi, mudah trauma oleh masa lalu, sehingga dapat membuat pembaca itu lebih memahami emosi dan juga konflik batin yang dirasakan oleh tokoh utama. Sedangkan tokoh pendukung juga berperan penting untuk memperkuat konflik dalam sebuah cerita tersebut agar cerita tersebut terasa lebih menarik dan juga hidup. Latar, tempat, dan juga suasana yang digambarkan secara detail dapat membuat pembaca seolah-olah suasana cerita tersebut terasa lebih nyata. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama, sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh utama secara langsung. Amanat yang dapat diambil dari novel ini adalah mengajak kita semua untuk menghargai hal-hal kecil dalam sebuah kehidupan dan juga peduli terhadap kesehatan mental orang-orang di sekitar kita, serta memahami bahwa setiap orang itu berharga, bahkan di saat sisi tergelap mereka sekalipun. Nah, yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Untuk kelebihannya itu ada 5. Yang pertama, gaya penulisannya itu sederhana dan lugas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, kedalaman emosi terbangun dengan baik. Penulis yaitu Brian Krishna sukses menghadirkan konflik batin tokoh utama secara halus sehingga pembaca ikut merasakannya. Yang ketiga, tema yang diangkat itu relevan dengan realitas sosial sekarang, seperti kesehatan mental, pencarian makna hidup, penerimaan diri, ataupun menemukan makna dari hal-hal sederhana. Yang keempat, mengandung pesan-pesan reflektif yang disampaikan secara halus, meninggalkan kesan yang kuat tentang pentingnya menghargai hidup melalui hal-hal yang sederhana. Lalu yang terakhir ada ilustrasi hitam putih di awal setiap bab, memberikan nilai estetika sekaligus menyiratkan petunjuk tentang peristiwa yang akan terjadi. Lalu kelemahan ada 3. Yang pertama, beberapa konflik dibiarkan terbuka atau tidak diselesaikan secara tuntas sehingga menimbulkan kebingungan bagi para pembaca, seperti kelanjutan nasib dari tokoh bernama Murad yang tidak mendapat penjelasan lanjutan. Lalu yang kedua ada tema yang emosional yang cukup berat, berpotensi menekan pembaca yang sensitif terhadap isu depresi ataupun kecenderungan bunuh diri, terutama pada bagian awal cerita.
Yang terakhir, ada bagi pembaca yang pernah mengalami pengalaman serupa seperti tokoh utama yaitu Ale, adegan emosional tertentu dapat menjadi pemicu trauma dan memunculkan reaksi psikologis yang kuat. Setelah membaca novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna ini, saya menyimpulkan bahwa novel ini merupakan refleksi mendalam tentang kehidupan manusia yang sering kali berhadapan dengan rasa kehilangan, kesepian, kekecewaan, dan juga pertanyaan mengenai makna hidup itu sendiri. Dan melalui tokoh Ale ini, penulis juga menunjukkan bahwa penderitaan itu tidak selalu berbentuk luka fisik, namun ada juga luka yang jauh lebih sunyi, yaitu ketika seseorang merasa tidak dipahami, tidak diterima, dan juga tidak lagi menemukan alasan untuk melanjutkan hidupnya. Novel ini juga memperlihatkan bagaimana pengalaman-pengalaman pahit yang terus menumpuk itu dapat membentuk cara seseorang memandang dirinya sendiri dan juga dunia di sekitarnya. Ale itu bukan hanya tokoh fiksi saja, tetapi juga gambaran dari banyak orang yang mungkin hidup di sekitar kita. Mereka tetap tersenyum, tetap menjalani rutinitas, tetapi diam-diam sedang berjuang melawan perasaan hampa yang tidak terlihat oleh siapapun. Yang paling menarik dari novel ini itu adalah cara Brian Krishna menghadirkan harapan tanpa menghilangkan realitas kehidupan yang keras. Jadi, penulis tidak menggambarkan bahwa semua masalah itu akan selesai begitu saja atau bahwa kebahagiaan selalu datang dengan mudah. Tetapi sebaliknya, dalam novel ini itu menunjukkan bahwa hidup sering kali tetap rumit, penuh luka dan tidak selalu adil. Namun, di tengah ketidaksempurnaan itu, manusia masih dapat menemukan alasan untuk bertahan, meskipun alasan tersebut tampak sangat amat sederhana. Seporsi mie ayam dalam novel ini juga bukan hanya tentang makanan saja, melainkan simbol dari harapan, kenangan, dan juga hal-hal kecil yang membuat kehidupan tetap layak untuk dijalani. Melalui simbol tersebut, pembaca juga diajak memahami bahwa makna hidup itu tidak selalu ditemukan dalam sesuatu yang besar, tetapi terkadang makna itu hadir dalam momen sederhana, dalam perhatian kecil dari orang lain, atau dalam kesempatan untuk merasakan bahwa diri kita itu masih berarti. Dan pada akhirnya novel ini juga mengajarkan bahwa manusia itu tidak selalu membutuhkan jawaban atas seluruh persoalan hidupnya, tetapi terkadang yang dibutuhkan hanyalah satu alasan untuk terus melangkah, satu harapan untuk dipertahankan, dan satu keyakinan bahwa esok hari mungkin akan lebih baik daripada hari ini. Oleh karena itu, saya melihat bahwa Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini bukan hanya novel tentang depresi atau perjuangan hidup saja, melainkan sebuah pengingat bahwa selama seseorang masih mampu menemukan makna, sekecil apapun makna itu, maka akan selalu ada alasan untuk tetap melanjutkan kehidupan. Saya merekomendasikan novel ini kepada seluruh kalangan pembaca, terutama remaja dan juga mahasiswa, karena novel ini tidak hanya menawarkan cerita yang menarik saja, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kondisi psikologis manusia. Novel ini juga membantu para pembaca menyadari bahwa setiap orang itu memiliki beban dan juga perjuangannya masing-masing yang mungkin tidak terlihat dari luar. Selain itu juga, novel ini sangat relevan dengan kehidupan masa kini yang sering kali membuat seseorang merasa tertekan oleh tuntutan sosial, akademik, maupun pribadi. Dan melalui kisah Ale juga, pembaca dapat diajak untuk lebih mengenal dirinya sendiri, lebih peduli terhadap orang lain, dan juga lebih menghargai hal-hal sederhana yang sering kali diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pesan kemanusiaan yang kuat, penggambaran emosi yang mendalam, serta nilai reflektif yang tinggi, novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini layak dijadikan bacaan yang tidak hanya dinikmati saja, tetapi juga direnungkan. Karena dalam novel ini mengingatkan kita bahwa hidup itu bukan tentang seberapa sempurna perjalanan yang kita miliki, melainkan tentang bagaimana kita tetap menemukan alasan untuk melanjutkan perjalanan tersebut meskipun harus melewati berbagai luka dan juga kesulitan. Karena pada akhirnya yang membuat seseorang tetap bertahan itu bukanlah hidup yang sempurna, melainkan keyakinan bahwa selalu ada alasan untuk melanjutkan hidup. Meskipun alasan itu hanya sesederhana seporsi mie ayam.